Persib Bandung sudah bisa dibilang ya sebagai salah satu klub Indonesia sudah masuk dalam kelompok elit sepak bola Asia bersama klub-klub raksasa terkenal elit Asia lainnya seperti dari Korea, Australia, ataupun juga dari Vietnam. Nah, apakah memang Persib Bandung saat ini sudah bisa dibilang sedemikian elit di Asia? Nah, ini sangat menarik dan bisa kita bahas bersama saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Air sampai luar benua. Ya, masuknya Persib dalam kelompok elit sepak bola Asia, ya tentu saja jika mereka masuk atau lolos dari babak playoff tanggal 31 Agustus nanti saat melawan klub dari Filipina yaitu Manila Tiger. Ya, karena jika mereka lolos dari babak playoff ini, mereka akan bergabung di grup E di Liga Champions Asia 2 bersama raksasa Korea yaitu FC Seoul, klub terkenal dan besar dari Australia Melbourne Victory, dan raksasa Vietnam juara 19 kali yaitu Chong Vietel. Makanya saya bilang jika Persib Bandung sukses untuk melangkah dan lolos dari grup maksudnya dari babak playoff melawan Manila Tiger besok tanggal 31 Agustus, ya tentu saja mereka akan masuk dalam kelompok elit sepak bola Asia dengan raksasa-raksasa yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, kenapa saya sebut sekarang sebagai kelompok elit Asia? Karena memang jika masuk ke grup E ini itu agak berbeda dengan pengalaman Persib musim lalu ya. Saat bertanding di grup G di Liga Champions Asia 2 bersama klub-klub asal ASEAN. Saat itu berasal dari Bangkok United, terus dari Selangor Malaysia, dan juga dari Singapura yaitu Lion City Sailor. Nah, makanya saya bilang kalau musim ini Persib Bandung sukses untuk melangkah ke grup E, ya mereka akan berkumpul dengan jawara-jawara atau raksasa-raksasa Asia lain dari Korea, Australia, dan Vietnam. Berbeda dengan musim lalu yang hanya bertarung dengan klub sesama ASEAN. Nah, kenapa saya bilang saat ini jika mereka lolos ke grup E akan bertempur atau bermain dengan raksasa-raksasa Asia? Ya, kita sudah ketahui bahwa klub-klub kayak Korea, Australia, atau bahkan dari Vietnam itu sangat langganan ya untuk bermain di Liga Champions Asia. Baik itu elit maupun Liga Champions Asia 2. Nih, saya sebutkan. FC Seoul itu raksasa dari Korea, juara 6 kali Liga Korea, sangat terkenal, salah satu kelompok elit dan papan atas dan raksasa di Liga Korea. 6 kali menjadi juara Liga Korea. Di Liga Champions Asia 2, mereka sudah 2 kali menjadi runner up. Jadi makanya saya bilang ini Persib Bandung jika lolos ke grup E benar-benar bertarung dengan raksasa Asia dari Korea. Nah, sedangkan dari Australia, Melbourne Victory itu juga salah satu klub elit di Australia. Mereka sudah beberapa kali menjadi juara reguler ya untuk bertempur ke babak playoff di Liga Australia untuk memperebutkan gelar juara. Dan di Liga Champions Asia pun Melbourne Victory sudah sangat sering untuk tampil mewakili Australia bertarung di kelompok elit sepak bola Asia. Nah, sedangkan Chong Vietel juara 19 kali Vietnam ini juga sudah sangat sering sejak tahun 2021 bertarung di Liga Champions Asia, walaupun prestasinya belum sangat spektakuler ya karena masih berkutat di penyisihan grup. Tapi itu sudah memperlihatkan bagaimana 3 klub ini sangat sering tampil di Liga Champions Asia. Nah, ini berbeda dengan Persib Bandung. Baru musim lalu mereka tampil di Liga Champions Asia, khususnya Liga Champions Asia 2. Tapi prestasinya sudah sangat baik untuk standar sepak bola Indonesia, lolos ke babak 16 besar. Memang belum bisa menyamai prestasi yang pernah dilakukan oleh Yanita Utama atau Akram Mayuda ataupun Pelita Jaya yang pernah sukses di Liga Champions Asia. Tapi itu kan agak berbeda, eranya agak berbeda. Kalau sekarang kan lebih modern, lebih profesional lah. Jadi saya bilang prestasi Persib musim lalu benar-benar bisa mendongkrak atau mengkatrol koefisien dari kompetisi Liga Indonesia. Nah, makanya saya bilang musim ini jika Persib lolos dari babak playoff, Persib Bandung akan masuk dalam kelompok elit sepak bola Asia. Nah, sebelum bertarung ke kelompok elit sepak bola Asia, Persib harus terlebih dahulu mampu menaklukkan Manila Tiger. Nah, kira-kira peluangnya gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya Persib Bandung tetap memiliki peluang sangat besar ya untuk lolos dari hadangan Manila Tiger. Memang Manila Tiger itu klub elit atau raksasa lah saat ini di Liga Filipina, karena
musim lalu nih dari 25 kali pertandingan mereka 18 kali menang, 6 kali kalah dan hanya sekali maksudnya 6 kali seri dan sekali kalah, hanya sekali kalah. Yang luar biasanya adalah bagaimana mereka bisa mencetak 109 gol dan kebobolan 17 gol dengan perbedaan atau selisih gol 92 gol. Ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi kan ya, menurut saya sih tetap aja ya, maksudnya sulit lah untuk dibandingkan dengan Liga Indonesia. Liga Indonesia itu memiliki 18 klub, sedangkan Filipina hanya 11 klub. Jadi perbedaannya cukup jauh ya, karena memang Manila Tiger musim itu bagaikan sebuah klub JDT di Liga Malaysia, sangat dominan, benar-benar mendominasi Liga Filipina. Nah, kira-kira gimana kekuatan dari Persib Bandung? Ya, secara kekuatan sebetulnya Persib Bandung itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan ya, walaupun mereka kehilangan pemain seperti Barba yang sudah hengkang ke klub Italia Palermo, ataupun juga Trans Butros dari Irak yang sudah hengkang dari Persib. Ini memang bisa dibilang sedikit mengurangi kekuatan Persib, karena saya lihat kekuatan Persib di lini kiri kemarin di Piala Presiden, Ikhwan Tanama belum terlalu bisa menggantikan peran Barba yang memang tampil sangat apik luar biasa ya musim lalu bersama Persib Bandung. Ya memang agak PR ya di lini kiri, karena musim lalu mungkin bisa ditempati oleh Putros atau kadang-kadang oleh Eliano Renders. Nah, saat ini mungkin ada Hanusa ya yang akan mengisi di sisi kiri dari Persib Bandung. Tapi buat saya tetap belum bisa menyamai apa yang pernah dilakukan oleh Frans Putros ataupun juga oleh Barba. Jadi mungkin PR-nya hanya di sisi kiri, tapi lainnya Persib Bandung sungguh luar biasa ya, tetap masih dalam kekuatan yang sama. Di penjaga gawang Teja Paku Alam, di belakang pun masih ada Matrikardi, terus juga masih ada Julio Cesar, dan juga sekarang ditambah back yang pernah bermain di Liga Thailand yang asal Prancis, yaitu Gabriel Mutombo. Jadi saya rasa kekuatan Persib belum berubah lah, jadi masih tetap oke. Di lini tengah pun masih ada Renders ataupun juga Goicoechea, ada Tom Hai, ada Mark Locke, jadi masih cukup luar biasa lah. Bahkan tambahan di lini depan seperti ada Balsa Sekulic dan juga Mariano Peralta, ini bisa menjadikan Persib jadi lebih kuat ya. Peralta kita ketahui bagaimana hegemoni dia, kehebatan dia di musim lalu bersama Borneo itu menjadi jaminan buat lini depan Persib akan semakin tajam musim ini, khususnya di Liga Champion Asia 2. Khususnya tentu saja akan menghadapi klub asal Filipina, yaitu Manila Tiger. Jadi menurut saya sih Persib Bandung masih tetap oke lah, cukup kuat untuk bisa lolos dari hadangan Manila Tiger di babak playoff nanti. Nah, bagaimana masuknya Persib Bandung, pemain-pemain baru mereka juga sangat baik ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Mutombo, ada Gakuto Notsuda, pemain tengah Balsa Sekulic, ada Luka Menalo, ada Daniel Loncar, terus ada juga Peralta. Itu menambah kekuatan Persib semakin baik ya. Jadi menurut saya Persib tetap, saya sebutkan mungkin akan tetap lolos ya. Memang saya agak bingung dengan pilihan keluarnya Ramon Tangki. Mungkin kuota Persib pemain asingnya terlalu banyak jika harus dikurangi. Tapi sebetulnya prestasi Ramon Tangki itu cukup baik ya, dari 28 pertandingannya bersama Persib Bandung musim lalu di Liga itu bisa mencetak 8 gol, dan di Liga Champion Asia 2 pun sebetulnya cukup oke juga, 8 kali penampilannya bisa mencetak 1 gol, jadi bisa membawa Persib lolos ke babak 16 besar. Jadi mungkin Persib Bandung cukup percaya dengan kekuatan yang ada sekarang di depan, seperti Peralta, Balsa Sekulic, mungkin juga akan ditempatkan William Barros untuk mengantisipasi jika kedua pemain Peralta atau Balsa tidak bermain, mungkin William Barros akan menjadi opsi yang cukup baik untuk berada di lini depan. Jadi semua itu saya rasa Persib Bandung tetap berada dalam kekuatan yang sangat baik untuk lolos dari babak playoff menghadapi Manila Tiger nanti tanggal 31 Agustus di Stadion Jalak Harupat.
ya memang pindah ya dari Stadion GBLA. Tapi keuntungan Persib lainnya adalah tampil di kandang sendiri. Selain memiliki pengalaman mampu menaklukkan Manila Tiger musim lalu. Nah ini yang menjadi mungkin sedikit kendala ya. Tapi menurut saya sih tidak terlalu lah. Yaitu tampil tanpa penonton akibat kerusuhan penonton yang diciptakan saat melawan Ratchaburi, wakil Thailand di babak 16 besar Liga Champion Asia 2 musim lalu. Ya ini menurut saya sih harus jadi pelajaran ya bagaimana attitude atau cara kita mendukung tim kesayangan harus dengan tingkat sportivitas yang sangat tinggi ya, karena ini Liga Champion Asia, levelnya sudah Asia. Jadi saya rasa level atau kebiasaan penonton kita juga harus mulai agak berubah ya, harus mengikuti level di mana kita harus bermain. Jadi level Asia yang tingkat kedisiplinannya, tata tertibnya memang udah sangat-sangat tinggi. Jadi kita wajib mengikuti hal itu agar penonton juga bisa tertib dan berada dalam level yang cukup tinggi juga dalam menonton pertandingan yang disebut level Asia. Ini pelajaran buat kita. Nah, makanya saya bilang, ya kekurangan Persib mungkin hanya tampil tanpa penonton. Lainnya saya rasa kekuatan Persib sangat-sangat bagus ya. Skuad yang tidak banyak berubah, dan juga tambahan pemain-pemain asing yang sangat oke, dan juga pemain-pemain nasional Persib, pemain-pemain nasional Indonesia yang bermain di Persib juga sangat menjadikan Persib kekuatan yang sangat baik. Dan pelatihnya pun Olic juga tidak terlalu banyak mengubah komposisi pemain dan juga taktikal yang pernah dimainkan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Bojan Hodak, yang sukses membawa Persib menjadi juara 3 kali berturut-turut dalam 3 episode terakhir. Jadi saya rasa memang kekuatan Persib sangat baik. Nah, bagaimana dengan Manila Tiger? Kalau menurut saya, Manila Tiger itu bahkan menurut saya agak sedikit berubah, agak sedikit pincang ya setelah mereka hanya mendapatkan 3 pemain, yaitu Rico Andes, Daniel Vasquez, dan Dini Otara di penjaga gawang. Sisanya pemain-pemain andalan mereka itu banyak yang pergi ya, seperti Mudu Mane dari Gambia yang musim lalu tuh benar-benar sangat luar biasa ya. Mereka tidak lagi menghuni skuad dari Manila Tiger. Juga Kenji Nishioka itu gelandang Persib atau gelandang timnas Filipina yang musim ini akan hengkang ke Isen Mulang Indonesia. Jadi salah satu kekuatan utama dari Manila Tiger, yaitu Kenji Nishioka, sudah tidak ada lagi. Juga ada Yoga Watanabe, itu tidak ada lagi pemain asal Jepang. Terus Mustafa Jalov, terus yang paling ditakuti musim lalu saat melawan Persib di babak playoff, yaitu Pak Osman Gai. Ini juga sudah tidak ada lagi. Terus Sirmar Folongko juga sudah tidak ada lagi. Jadi menurut saya kekuatan Manila Tiger agak sedikit berubah sebetulnya ya. Maksudnya tidak sesolid musim lalu, walaupun pemain-pemain utama mereka tetap masih ada seperti Omar Jie penjaga gawang, terus Muduju pemain belakang, David Sambo pemain belakang, Daniel Asli pemain belakang, terus gelandang bertahan Hasan Banji, terus sayap mereka yang musim lalu benar-benar merepotkan pertahanan Persib di sisi kiri, yaitu Bubakar Turai, dan juga sayap kanan mereka Dilane Tafim, dan striker mereka Seiko Casey yang harus menjadi perhatian dari pemain-pemain Persib nanti di babak playoff, yaitu kekuatan dari Manila Tiger. Jadi menurut saya memang pemain-pemain atau skuad dari Manila Tiger, pemain utamanya masih ada, tapi mereka juga sudah banyak ditinggalkan ya, sudah saya sebutkan tadi, seperti Osman Gai, Sirmar Folongko, Mustafa Jalo, terus Watanabe, Nishioka, dan Mudu Mane. Dan tampil di kandang sendiri di Stadion Jalak Harupat, buat saya Persib Bandung benar-benar memiliki keuntungan tersendiri untuk bisa menang melawan Manila Tiger nanti. Nah, makanya saya bilang, jika menang nanti melawan Manila Tiger di babak playoff tanggal 31 Agustus, Persib Bandung benar-benar akan sahih untuk bermain atau bergabung bersama kelompok elit sepak bola Asia lainnya, atau raksasa-raksasa sepak bola Asia lainnya, baik itu dari Korea, baik itu dari Australia, ataupun juga dari Vietnam. Ya, demikian bahasan saya mengenai sahihnya Persib bergabung dengan kelompok elit sepak bola Asia. Demikian, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.